Sebelum Piala Dunia dimulai, Belgia sempat digembar-gemborkan untuk keluar sebagai juaranya. Mereka datang dengan status sebagai peringkat ketiga Piala Dunia edisi yang sebelumnya dan ditambah materi pemain yang sedang dalam masa prima. Sayangnya mereka harus mengubur mimpi lebih cepat dan membuat perpecahan antar teman satu tim sendiri. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kekacauan timnas Belgia sebagai berikut. Gembar-gembor generasi emas. Tim nasional Belgia datang ke Piala Dunia kali ini dengan misi besar. Mereka datang untuk membuktikan skuad generasi emas agar dikenang sebagai pemenang Piala Dunia. Cerita dimulai di tahun 2013 di mana saat itu mereka lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2014 tanpa sekalipun kekalahan. Saat itu Belgia datang dengan sejumlah nama-nama segar yang mulai bersinar, seperti Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Divock Origi, sampai Adnan Januzaj. Sayangnya dari mereka muda sampai dengan sekarang Belgia belum sekalipun meraih trofi juara. Piala Dunia 2022 ini menjadi pembuktian terakhir mereka sebelum terlalu tua. Belgia masih diisi dengan nama-nama generasi emas walaupun sudah banyak yang memasuki usia 30 tahun. Para pemain tersebut masih tampil gemilang bersama klub mereka. Hazard dan kawan-kawan dijagokan lolos dari grup F sebagai juara grupnya. Terlebih hampir semua lawannya berstatus sebagai tim kuda hitam seperti Kroasia, Maroko, dan Kanada. De Bruyne dan Courtois belum akur. Kevin De Bruyne dan juga Thibaut Courtois pernah berselisih sebelum Piala Dunia dimulai. Hubungan kedua pemain timnas Belgia ini renggang karena memperebutkan cewek. Kejadian bermula di tahun 2014 saat De Bruyne masih memperkuat Wolfsburg, sementara Thibaut Courtois menjalani masa peminjamannya di Atletico Madrid. Kevin De Bruyne saat itu punya seorang kekasih bernama Caroline Lichnen yang ternyata pernah berselingkuh dengan Thibaut Courtois saat dirinya berjalan-jalan ke kota Madrid. Akhirnya cinta segitiga itu menyebar luas dan disebut-sebut mempengaruhi performa permainan kedua pemain itu di timnas Belgia. Bahkan saat itu staf Belgia mengklarifikasi perselisihan mereka saat latihan maupun di ruang ganti yang katanya sudah berbaikan. Kegagalan Belgia di babak penyisihan kali ini disangkut pautkan karena mereka berdua belum berbaikan. De Bruyne dan Courtois dirumorkan masih bersih tegang di ruang ganti skuad. Saling menyalahkan. Setelah sukses mengalahkan Kanada di partai pertama, Belgia lalu kalah menyakitkan atas Maroko di partai kedua. Dengan hasil itu, skuad asuhan Roberto Martinez itu dilaporkan mengalami perpecahan di dalam skuad mereka. Thibaut Courtois menjadi kambing hitam dan dianggap paling bersalah pada laga tersebut. Kabarnya Courtois, Eden Hazard, De Bruyne, sampai Vertonghen meledak di ruang ganti pasca kekalahan. Striker mereka Romelu Lukaku bahkan sampai kesulitan memisahkan ketiga rekannya itu. Bahkan Lukaku yang kena sasaran karena disebut sebagai biang keladi kekalahan mereka. Kebetulan di laga itu Lukaku memang sempat membuang 4 peluang emas di depan gawang lawan. Ada juga Kevin De Bruyne yang mengatakan kekalahan itu terjadi karena terlalu banyak pemain yang sudah nggak muda lagi. Walaupun ucapan De Bruyne disebut hanya dibesar-besarkan oleh media saja. Gugur secara menyedihkan. Menjelang laga menghadapi Kroasia, Roberto Martinez membantah isu perpecahan di dalam skuadnya. Menurutnya, isu itu hanyalah hoax yang ingin menghancurkan timnya. Alih-alih menanggapi lebih jauh, Martinez meminta anak asuhnya untuk fokus di laga pamungkas. Tetapi saat laga dimulai sepertinya isu perpecahan itu nggak bisa ditutup-tutupi oleh sang pelatih. Timnas Belgia tampil kurang percaya diri dan harus ditahan imbang oleh skuad Vatreni dengan skor kacamata. Padahal Belgia membutuhkan poin dan sudah punya banyak peluang di laga tersebut. Mereka melepaskan 16 tembakan tapi nggak ada yang menjadi gol. Romelu Lukaku menjadi pemain yang bernasib paling sial dengan 5 peluang emas yang gagal dikonversikan menjadi gol. Mulai dari mengenai tiang gawang, tandukan yang melenceng hingga peluang di mulut gawang yang gagal ditendang. Setelah peluit panjang dibunyikan, Romelu Lukaku meluapkan emosinya dengan memukul bench pemain hingga rusak. Beruntung staf pertandingan yang berada di dekatnya nggak terkena sasaran dari kekesalan Lukaku tersebut.
Atas performa lawaknya tersebut, Lukaku juga sempat menjadi sasaran kritik. Dengan hasil itu, Belgia gagal melaju ke babak selanjutnya. Maroko yang tampil mengejutkan berhasil lolos sebagai juara grupnya, ditemani oleh Kroasia yang mengoleksi 5 poin, unggul 1 poin dari Belgia yang berada di posisi ketiga. Nggak ada yang menyangka kalau Belgia akan pulang lebih cepat, sebab mereka tergabung dalam grup yang relatif mudah dan ditambah mereka berstatus sebagai ranking 2 FIFA. Terpecah belah. Setelah dipastikan gak melaju ke babak selanjutnya, timnas Belgia dirumorkan semakin terpecah belah. Pelatih Belgia yakni Roberto Martinez langsung mengumumkan mundur di konferensi pers pasca laga menghadapi Kroasia. Performa buruk yang dijalani oleh Belgia jadi alasan utama Martinez melepas jabatannya. Namun kabar lain mengatakan kalau kontrak pelatih asal Spanyol ini memang gak diperpanjang oleh KB Viby. Prestasi terbaiknya bersama skuad Rode Duivels yakni saat memuncaki ranking FIFA tahun 2021 yang lalu. Selain itu, Martinez juga berhasil mengantarkan Belgia ke peringkat 3 Piala Dunia 2018. Para pemain pun seakan gak kelihatan kompak setelah pertandingan menghadapi Kroasia. Kabar burung mengatakan kalau panasnya situasi membuat para pemain membeli tiket penerbangan lebih awal supaya bisa pulang duluan. Mereka adalah Thomas Munier, Axel Witsel, Jeremy Doku, Arthur Theate, dan Lois Openda. Mereka berlima dilaporkan mendarat lebih dulu di Brussels sebelum rombongan utama skuad. Setelahnya, kapten mereka Eden Hazard juga memberikan kabar yang mengejutkan. Lewat Instagram pribadinya, pemain 31 tahun ini memutuskan untuk pensiun dari karir internasionalnya. Hazard beralasan ingin memberikan kesempatan generasi berikutnya untuk unjuk gigi. Selama membela Belgia, winger Real Madrid ini mengemas 126 caps dan menorehkan 33 gol dan 36 assist. Sementara itu, kabar lain menyebut kalau alasan Hazard pensiun adalah karena suasana di skuad The Red Devils yang sudah nggak kondusif dan terjadi perpecahan di timnas Belgia saat ini. Hal ini dibenarkan oleh istri Dries Mertens yakni Katja Vos. Pada saat jamuan makan, Hazard sudah terlihat canggung dengan para pemain lain. Kejadian itu menurutnya terlihat aneh karena tim itu sudah bersama dalam waktu yang lama. Itulah ulasan tentang kronologi kekacauan timnas Belgia di Piala Dunia 2022. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad The Red Devils mampu bangkit dari keterpurukannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.